Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Asapuye dari komunitas reggae Indonesia. Maju. Khususnya kita lagi berasal dari Purbalingga, guys. Asapuye. Ada yang kenal? Kalau nggak kenal, bisa di channel Agung Asapuye. Dengan alhamdulillah kita udah berkarya. Ada satu album, dua album, terus 10 single. Lah, saat ini yang ada beda, kalian ada yang berbeda di sini adalah saya lagi di mana? Yo, ada yang tahu? Saya lagi di satu-satunya pondok yang luar biasa yang bisa menampung orang-orang seperti kita, dan kita kalau berbicara sama Gusnya itu nggak pernah ada batas. Maksudnya dalam arti nggak ada batas itu kita bisa bertanya sedetail mungkin. Baik kamu yang masih percaya nggak percaya Tuhan, ada yang mungkin ateis, ada yang apa segala macam, boleh. Kalian bisa bergabung di sini, bisa tanya-tanya sama Gus, jangan ragu. Misalnya tanya Tuhan seperti apa, Tuhan ada di mana. Terus sebenarnya biasa bebas lah pokoknya untuk pertanyaan kalian. Jangan ragu, nanti akan diluruskan oleh Gus Lana seperti itu. Seperti orang apa sosoknya? Wih, dia itu ganteng, kecil, ya kayak sesuai cerita Rasulullah. Itu orangnya nggak gendut, Rasulullah itu ganteng, tampan, terus keren. Rasulullah itu kalau dibayangkan sesuai ceritanya itu sangat luar biasa gantengnya. Kalau Nabi Yusuf sendiri hanya wanita yang sampai terkupas tangannya, tapi kalau Rasulullah sahabat-sahabatnya sampai benar-benar mencintai, bukan cewek doang tapi cowok pun sangat mencintai Rasulullah, saking gantengnya, saking tampannya, saking wibawanya, dan saking luar biasa pokoknya. Kekasih Allah itu. Dan saya nggak begitu tahu tentang agama yang semakin dalam. Kita nanti akan hadirkan Gusnya. Kita akan hadirkan Gusnya. Kita akan berbincang-bincang tentang agama. Ya. Apa itu agama? Kenapa kita harus beragama? Kenapa kita harus baik? Nanti langsung pada pakarnya, Nanti kita akan tanya pada pakarnya. Sekali lagi, buat teman-teman di seluruh Indonesia, jangan ragu untuk ke Pondok Pesantren ini yang beralamatkan di Batur Kerangean, Purbalingga, di atas gunung yang luar biasa. Jadi, assalamualaikum. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullah. Nah, ini ada betul-betul Gimana, hadir. gimana? Ada Gus Lana. Permisi Gus Lana, saya Iya, iya, memang iya. di sini masih kotor lah ya, datang dengan nggak seperti santri-santri yang lain. Benar-benar saya tadi di depan pondoknya sudah kagum, begitu Hmm. adabnya dipakai, suasana pondoknya terkesan indah sekali, karena semua santrinya tuh benar-benar ke siapapun di sini sangat santun, bukan cuma kepada romo kiainya, tapi kepada saya aja yang tamu udah pakaiannya ya reggae-reggae gitulah, tapi mereka masih sopan-sopan sekali. Gimana sih cara mendidiknya? Padahal kiainya rock and roll. Romo kiainya gondrong, udah penampilannya wis udah mirip-mirip itulah yang kita temuin kalau di film-film laga, si Pitung dari Gua Hantu. Itu bagaimana untuk memasuki hati-hati santrinya biar selalu santun pada siapapun. Ya, tinggal kitanya terbiasa saja diberikan arahan supayanya mereka itu memahami. Karena biasanya kalau adab itu kan bukan hanya apa ya, mendengar saja. Kalau hanya mendengar mungkin kita kurang apa ya, kurang cepat tanggap lah. Tapi kalau kita dibiasakan mendengar kemudian langsung dipraktekkan mulai dari balita, Gitu. maka insya Allah di situ keterbiasaan kita akan menjadikan yang luar biasa. Yo gitu. Gitu. Ini tentang pondok pesantren santrinya yang ideal ya, karena ada Hmm. punya hak orang tua juga, kita juga berhak untuk mendidik anak kita ya. Kalau di pesantren ini kan nginep sampai di sini ya Gus, ya gitu. Umur ideal dilepas ke pesantren itu umur berapa? Biasanya
ada yang kelas 4 SD lah. Kelas SD. Kelas 4 SD, cuma kebanyakan di sini yang lulusan SD. Lulusan SD. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Saya sudah benar-benar setengah hari di sini juga udah sangat kagum lah dengan akhlaknya, dengan adabnya. Padahal Romo Kiainya selengean seperti itu, tapi santrinya nggak ada yang mengikuti selengeannya maksudnya. Santun-santun. Padahal ketawanya rame, santrinya lembut-lembut semua. Suaranya enak didengar, terus ngobrolnya halus. Romo Kiai ada di dalam kayak gitu. Padahal kiainya ya 11-12 lah. Iya betul. Seperti itu. Dan gini, banyak orang beragama yang saya tahu nih, semua akan ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Kamu agamanya Islam. Lah, tapi jarang yang tahu agama Islam itu sendiri. Yang setelah saya survei loh ya, kayak gitu loh. Terus setelah saya survei di berbagai komunitas, banyak yang mengaku Islam. Tapi setelah kita tanya, bahkan ya ada beberapa orang yang tidak tahu bacaan sholat. Nah, sebenarnya agama itu sendiri itu apa, Gus? Yang namanya agama sebenarnya itu kan pegangan. Pegangan. Ini adalah suatu pegangan di ageman lah ya. Agemannya menungsa, di mana ketika seseorang ingin mendapatkan atau merasakan ingin mendapatkan selamat dunia dan akhirat, ya orang itu harus beragama. Karena apa? Kalau kita tidak punya agama, tidak punya pegangan, ya toh? Nah, pegangan di sini adalah apa? Iman, ihsan dan Islam. Kan seperti itu. Kalau Islam saja tanpa adanya iman dan ihsan bagaimana? Kan kurang toh? Maka dari itu agama ini adalah pegangan hidup seseorang agar supaya apa? Benar-benar bersinergi ya. Nah, benar-benar bersinergi. Ya, satu penggal dari Gusnya seperti agama adalah ageman. Mungkin kalau kita nggak punya agama, ibarat kata kayak monyet ya. Lah, nggak persis. pakai baju ya. Lah, iya. Jadi orang udah ganteng, udah baik, tapi nggak punya agama, berarti sama aja orang udah berbuat baik, tapi nggak punya agama, berarti dia sama-sama telanjang ya. Nah, iya, Masih gitu. ya kurang, ya nggak ada bagusnya lah kalau mereka telanjang, malah sama monyet bagusan monyet ya. Belakang panjang nih, kalau manusia punya ekor di depan pendek lagi. Iya, benar. Terus ya Gus, Iya. itu makna agama sendiri adalah agama atau pegangan teman-teman. Jadi kalian harus kupas terus ikutin ke AA, syukur-syukur datang ke sini karena kita butuh banget, karena kematian itu selalu datang, tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal apapun. Saat kamu mati, ya kamu berpikir masa depan, kalau kamu sampai ke masa depan, karena kita nggak pernah tahu misteri apa yang kita terjadi. Jadi tanamkan kebaikan. Terus kenapa harus pilih Islam, Gus? Sebenarnya Kan ada agama lain, ada Hindu, ada Kristiani, ada segala macam. Kenapa Gus menyarankan saya untuk beragama Islam? sebenarnya seperti ini. Yang namanya agama, memang yang namanya pegangan seseorang kan punya nama tersendiri-sendiri. Okay. Dimana seseorang ketika punya gitar, namanya gitar apa ini? Ini gitar elektrik. Nah, enaknya gitar elektrik dengan ini enak yang mana? Dengan gitar biasa gitu. Apa akustik apa ya? Iya, akustik. Nah, itu enakan yang mana? Enakan semua. Enakan semua Iya. ya. Jadi tergantung mereka yang memakainya. Oh, seperti itu. Sebenarnya kan begitu. Jadi Oh, begitu. Ikut-ikut. iya dong. Iya kan? Eh. Begitu. Nah, kenapa harus Islam? Nah, kenapa kok kita itu harus? Sebenarnya tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Mereka mau Katolik silakan. Mau Hindu Buddha, ya. silakan, Buddha silakan, Islam juga silakan. Ya, itu seperti ayat yang saya dengar, lakum dinukum waliyadin. Nah, bagimu baik, agamamu baik untuk kamu. Betul itu. Merdeka. Nah. Kataku sana. Jadi Lakum tidak dinukum harus kita harus Islam. Islam artinya apa sih? Nah, itu. Islam itu kan ilmu. I-nya itu kalau kita lihat dari arti dari setiap hurufnya, Islam itu adalah ilmu. S-nya itu adalah sejarah. L-nya itu lama. A-nya itu ageman. Ya tak? Ya. M-nya itu manusia. Jadi adanya Islam ini ya dikarenakan adanya ilmu sejarahnya para nabi-nabi terdahulu kala. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Ya. Dan yang diyakini atau dipegang
oleh beberapa para rasul dan para nabi-nabi. Jadi intinya terserah. Kok kenapa kalau ditanya kenapa harus Islam? Nah, kalau keyakinannya orang Islam, karena Islam ini dzul jalali wal ikram. Rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil Itu alamin. yang benar. Itu yang Nah, benar. jadi Islam ini adalah yang sempurna. Wih, Ya, kitab-kitab terdahulu ini adalah kitab-kitab pembelajaran untuk mencapai kesempurnaan. Apa kitab yang sempurna ini? Al-Quranul Karim yang dibawa oleh salah satu nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul orang. Semuanya ya buat kita berjuang di jalan Allah sekali lagi. Teman-teman ayo dong kita mulai menjemput hidayah ya. Karena kalau kita menunggu hidayah takutnya nih sebelum kita dapat hidayah udah ya kan seperti itu. Jadi ya deketi ulama, kita sering sharing, mereka welcome, alhamdulillah nih, masya Allah suguhannya. Padahal kita nggak bawa apa-apa juga udah ada roti, ada minuman yang luar biasa. Ini semua adalah kehendak Allah, Allah yang menggerakkan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman pada mau datang ke sini, persyaratannya apa? Persyaratannya itu yakin, siap, niat, dan mantep. Gitu. Nggak ada persyaratan-persyaratan lain. Oh, tinggi badan? Tinggi badan minimal 1 cm lah. Harta tahta? Ya, harta tahta minimal orang kaya. Bodohnya ayu-ayu. Ayu gitu. Ya kan asik kan? Kalian bisa lihat kedekatan kita sama ulama. Yang tadinya kayaknya ulama kaku nih, ulama kayaknya menyalahkan kita segala perbuatan kita, tapi ternyata di sini cair aja kayak anak nongkrong biasa di kafe. Cuma bedanya kalau di sini nongkrongnya setiap kita selalu mengingatkan satu sama lain dengan kasih sayang seperti baginda Nabi Muhammad SAW ya, yang selalu mengingatkan temennya. Apalagi ada kisah-kisah yang sama Ainur apa ya yang bikin Rasulullah itu tertawa sampai gigihalnya kelihatan. Kita lanjut lagi besok guys ya. Jangan lupa. Sekarang kita tutup dulu dan boleh kalian bertanya-tanya di bawah ini. Boleh kalian datang langsung ke sini dan boleh ketemu kita semuanya ya. Pokoknya mari kita bikin sayang Allah, bikin bahagia Allah. Allah lagi, Allah berikutnya dan Allah seterusnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang